Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu, Yesus akan pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu pinta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, 12 ayat dalam bacaan Injil hari ini sungguh sesuatu yang padat isinya, dan intinya adalah Tuhan Yesus mewatakan untuk ketiga kalinya kepada para murid mengenai sengsara yang akan dijalaninya. Bahkan di sini lebih detail lagi, karena jalan apa yang akan ditempuhnya, yakni salib. Tuhan Yesus sudah memberitahukan itu, bahwa dia akan mengalami jalan salib, istilahnya kematian dengan disalib. Nubuat untuk dirinya sendiri. Walaupun pada waktu itu yang dikatakan bahwa dia akan dijatuhi hukuman mati oleh ahli Taurat dan orang Farisi, para pemimpin pada waktu itu, yaitu pemimpin Yahudi. Tetapi kematiannya dengan cara salib, yaitu dijatuhi hukuman dengan hukuman Romawi. Karena salib itu bukan hukuman Yahudi, tetapi hukuman Romawi. Dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui segalanya, apa yang akan dia jalani. Dan dia menguatkan para murid supaya para murid sebetulnya jangan terkejut dengan hal itu. Lalu hal berikutnya yang mau disampaikan oleh Tuhan, bahwa dia melakukan itu adalah salah satu dari tugas pelayanan dia yang diutus dari Bapaknya untuk dia. Jadi pelayanannya adalah pelayanan yang sampai tuntas, sampai pelayanan yaitu menebus untuk semua orang. Untuk banyak orang dia memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk keselamatannya. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang diwatakan, tetapi tetap disalah mengerti oleh sebagian muridnya. Dan kita tahu
ada murid yang dikasihi Tuhan, ngajak ibunya supaya ibunya meminta kepada Yesus yang misalnya yang dalam tanda kutip mustahil. Dikira oleh para murid bahwa Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem itu nanti akan dimahkotai dan menjadi raja. Sehingga ibu itu meminta supaya anaknya, yang dua anaknya itu, yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri, pada saat Tuhan Yesus menjadi raja di negerinya. Ini hal yang salah mengerti. Tetapi Tuhan tetap sabar. Walaupun sudah ada di ambang kematiannya, Tuhan tetap menerima murid itu dan dia tetap sabar untuk supaya para murid jangan pecah. Dia mewartakan itu. Nah, Ibu Bapak, ini adalah pesan Injilnya. Sekarang untuk kita, Injil ini berbicara apa? Injil ini sebetulnya mau mengajak kepada kita bahwa kehidupan ini yang dicari bukan kemuliaan. Maksudnya kemuliaan di dunia, bukan. Tetapi hidup ini adalah menjalani tugas perutusan. Dan kita semua masing-masing dipanggil dengan perutusan masing-masing. Kita semua diutus oleh Tuhan. Nah, kadangkala ada banyak orang yang justru mengharapkan sesuatu. Sesuatunya apa? Yaitu muda foya-foya, tua menjadi kaya, mati masuk surga. Pernah mendengar kata-kata itu kan? Muda foya-foya, tua menjadi kaya, mati masuk surga. Sekarang pertanyaannya, apakah itu mungkin? Berarti yang dicari apa? Apakah dia mau menjalani tugas perutusan dia sebagai murid Tuhan? Atau justru dia mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya? Justru Tuhan mau membongkar itu, bahwa setiap orang diutus. Dan nanti para murid pun konsekuen pada waktu dia mengalami kebangkitan Tuhan. Dia diutus, mereka diutus kemana saja dan mereka konsekuen. Bahkan mereka memberikan hidupnya juga sampai tuntas untuk tugas pelayanan itu. Bagi diri kita, kita sadar akan tugas perutusan itu kalau kita sadar akan kelemahan yang kita buat. Kenapa? Karena dalam hidup ini kadangkala kita ini dikendalikan untuk memuaskan diri. Dan yang mengendalikan apa? Ya nafsu-nafsu kita. Maka pantang, puasa, mati raga ini adalah sarana kita mengenal yang bisa melemahkan kita ini apa. Supaya kita tidak dikendalikan oleh itu. Sehingga kita kalau bisa mengendalikan itu, kita bisa dengan sadar merenungkan kita diutus untuk apa. Sehingga kita bisa menuntaskan sekalian tugas perutusan yang harus kita tanggung. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebetulnya memasuki fase di mana kita merenungkan tugas perutusan kita sebagai murid Tuhan, supaya nanti pada saat kebangkitan Tuhan yang kita peringati pada saat Paskah itu, kita bisa meneruskan tugas perutusan itu secara baik, secara konkret, dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan masing-masing orang diutus sesuai dengan panggilan masing-masing. Sehingga kenyamanan, ketentraman, kemuliaan yang ada di dunia ini bukanlah menjadi tujuan kehidupan iman kita. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dibanding itu. Kemuliaan, kenyamanan, segala macam ternyata tidak penting juga bagi Tuhan. Ibu, Bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka marilah kita mencoba untuk melihat dalam kehidupan kita tugas perutusan apa yang memang harus kita emban dalam hidup ini, supaya kita bisa secara konkret melakukan setelah kita merayakan Paskah nanti. Selamat merenung.